Oke, welcome back to Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, hari ini aku bawain berita sama Johan. Johan kan namanya? Hah? Mita Nisari. Oh, Mita Nisasi. Somasi. Hah? Nisari. Penisari. Itu apa artinya? Ada artinya enggak tuh? Jadi Mita nih di sini ngapain? Aku siapa? Ngapain Mita di sini? Magang kah atau jualan napo? Pempek di depan, jual kopi. Magang. Oh, magang. Kok jawabannya lurusnya nih? Magang. Itu baik, enggak ada lagi diperluas. Jadi magang di sini. Iya, magang. Kemarin enggak ada nampak. Kemarin. Oh, belum masuk. Udah berapa hari di sini? Udah seminggu lebih. Seminggu. Seminggu lebih. Oh, iya. Ini kembaran Nisa Gelai, guys. Nisa Gelai. Magang dari tempat kuliahnya mana? SMK. Oh, SMK. Sekolah ya? SMK di? SMK 4 Saralangun. Oh, Saralangun. Jauh yang di kesini ya. Jurusan? Broadcasting. Oh, broadcasting. Tangsai. Oh, Tangsai. Oh, Tangsai ya? Saralangun di mana ya? Beringin Sari. Beringin. Beringin Sari. Oh, itulah namanya tadi tuh. Tadi namanya siapa? Mita Nisari. Ah, Sari. Berarti Beringin Sari. Nah, kita bawa berita hari ini. Siap tak kita bawa berita hari ini? Ah. Sium. Sehat Mita? Ya. Lagi demam, guys. Jadi ganti-ganti hari ini Supi tak ada. Karena Supi lagi sakit. Doain cepat sembuh. Oke, ganti-ganti. Coba ngomong kayak gitu dulu. Oke, ganti-ganti. Ini ada berita dari mana nih? Dari pencuri. Ya, ada berita dari pencuri. Ngomong itu. Oke, ganti-ganti. Inilah dia beritanya. Iya. Oke, ganti-ganti. Nih ada berita dari komplotan pencuri nih. Nih langsung saja kita bacakan. Polresta Jambi bersama tim operasional Polsek Jambi Selatan berhasil meringkus 4 orang spesialis pencuri mobil pick up yang kerap beraksi di wilayah kota Jambi. 2 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi setelah melakukan perlawanan. Nah, tuh dia. Nah, nengok beritanya nggak? Hah? Sar. Yuk kita tengok beritanya dulu. Ikola detik-detik penangkapan 3 spesialis pencurian mobil pick up di kota Jambi. Ketiganya diamankan di kawasan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin pada 30 Juli lalu. Ketiganya ialah Jose, Aldius, dan Doni. Sindikat pencuri mobil pick up Iko telah beraksi di 9 TKP di kota Jambi dan 2 TKP di Muaro Jambi. Dari hasil penyidikan polisi, pelaku sudah mencuri 9 mobil pick up dan 2 mobil truk. Salah satu TKP pencurian ialah di kawasan Jalan Lingkar Selatan yang pernah disampaikan Jek TV pada 24 Juni lalu. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibda Putu Gede Ega Purwita mengatakan, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas lantaran coba kabur pas diamankan petugas. Lebih lanjut, Ega mengatakan hasil pencurian tersebut dijual ke seseorang yang turut serta diamankan polisi, yakni Ahmad Sadikin yang merupakan warga Desa Sukasari, Kabupaten Saralangun. Mobil untuk L300 mereka jual kisaran harga 15-20 juta. Memang jauh di harga pasaran, Bang ya. Untuk truk kantor mereka jual kisaran harga 35-40 juta. Pelaku sempat melarikan diri pada saat
di pengejaran di Merangin, pelaku sempat melarikan diri, kemudian masuk ke hutan dan kita meminta bantuan warga. Di situ pelaku sempat melakukan sedikit perlawanan sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur. Kemudian satu pelaku lagi sempat hendak menghilangkan barang bukti ketika kami tangkap di wilayah Palmerah. Hingga saat ini polisi masih ngejar sekok tersangka lain yang masih dalam daftar pencarian orang. Sementara ketiga pelaku utama bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabari. Nah, kita kedatangan tuyul dari... Woi, Pak. Oh, salah ya. Bantu ya, Pak. Lah ketawa dia, Pak. Pak dari tadi, Pak, gede-gede ketawa, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya Allah. Tolong. Tapi aku nak ngelucu tadi tidak ada ketawa-ketawa. Iya, aku juga bingung. Dia terkejut aku dia ketawa gitu. Apa, boneka ya? Badut? Gimana? Ngomong, Pak. Dan nengok kan beritanya tadi tuh? Gimana Pak beritanya tadi? Pak, kau jelasin berita tadi, Pak. Berita tadi tuh tentang spesialis pencuri mobil pick up, khusus mobil pick up Khusus. Untung Ferrari tidak Lamborghini tidak. Posisi, Pak, Lamborghini aku masih dipinjam, Pak. Pak, aku nak ngomong itu tadi padahal. Posisinya dia Lamborghini itu masih dipinjam Hotman Paris, Pak. Itulah Pak, untung tidak ada ngambil mobil aku dia. Kira-kira Untung menurut Mita gimana? pick up baik. Menurut Mita Target gimana? operasinya. Pencuri itu Mita. Jadi Mita ini adalah kalau tidak bisa ngomong tuh Ambiyen. Ambiyen. Oh, penyakit. Ngomong dong. Berarti harus emang dipancing ya itu caranya. Oke, kita tahu sekarang. Sekarang beritanya yang besar itu di mana sebenarnya? Ini besar Pemberitaannya di mana? Beritanya nih, pencuri pick up nih sudah biasa nyuri pick up baik ini curinya. Dia Bukan sudah mobil lain. spesialis pick up. Beda sama si Mita, spesialis pencuri hatinya dia. Ya. Ada bisa. Gimana Mita? Menurut Mita? Jadi dua pelakunya Dua nih pelaku nih. ditembak nih. Mau nembak atau nembak dia? Coba tembak aku. Oh iya udah. Nanti yang belakang. Jadi kayak gitu. Dua pelaku nih melakukan perlawanan, makanya ditembak Mita. Karena dia sudah pemberontak, nggak mau. Hah? Apa? Di rumah ada tempat. Iya di rumah. Karena nggak tahu lah tadi tuh beritanya. Nggak tahu. Tadi tuh Mita yang mau. Mita kayak mana Mita? Nggak nampak pula tadi. Aku ngobrol sama dia tadi. Tidur. Oke. Nah itulah Berita ganti-ganti tadi. Tapi kalau nak maling nggak usah melawan, nak Ya. bertanggung jawab lah kalau maling, iya kan? Maling itu harus profesional. Iya profesional Jadi maling. kalau sudah ketangkap ya sudahlah gitu. Maling tuh harus pakai masker. Jangan ketahuan. Iya. Mita ini mungkin cantik kalau dibuka masker. Nak. Coba buka dulu masker Mita. Coba buka masker lu. Coba dulu. Buka dulu. Meninggal bro. Aduh, Semangat sakit kaki. Duh, pasang lagi lah. Lagi aku enggak bisa nih tak terbang. Coba nyanyi Nisa Sabian lu. Bisa nyanyi ya? Oh, nggak bisa nyanyi. Oke gitu bisa baca bisa kan tapi kan? Saya nggak bisa baca hati dia. Udah. Kita bacakan berita yang Dua. kedua. Oke, khusus untuk Nah, kita membacakan berita untuk nomor kita. 2. Nih baca. Yuk, Pasti nggak Mita. pencuri hati Mita bukan. Ayo. Oke, kita dengarkan sama-sama ganti-ganti ya. Mita bacakan berita. Kencang dikit. Mencuri karena kecanduan main judi. Oke, lanjut Gara-gara kecanduan judi, seorang pria di kota Jambi nekat mencuri uang pedagang di pasar Talang Banjar.
Kota Jambi saat pedagang sedang melayani pembeli. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pembeli untuk mengelabui korbannya. Primimur. Itu bahasa apa? Bahasa apa tadi, Pak? Itu Cerpen ya? cerpen. Oh, ya. cerpen, oke. Oke guys, Google Translate. Baca ya? Oke. Jadi kena nengok beritanya enggak? Nanti berita enggak? Boleh. Oke, kita tengok. Ganti. beritanya. Mari kita lihat. Ini dia. Tengok. Jackpot dah abang lu. Daeng warga RT 17 Kelurahan Eka Jaya Jambi Selatan dak bekutik saat diamankan tim Opsnal Polsek Jambi Timur pada Sabtu 31 Juli lalu. Dia diamankan setelah terbukti melakukan aksi pencurian duit pedagang di Pasar Talang Banjar Kota Jambi yang terjadi pada 27 Juli lalu sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Karena aksinya sempat terekam CCTV di area tersebut. Dalam aksinya pelaku icek-icek beli tomat. Dengan memanfaatkan situasi pedagang yang lagi sibuk melayani pembeli di tengah kesibukan, pelaku langsung ngegasak duit milik pedagang senilai 3 juta rupiah. Kapolsek Jambi Timur AKP Hendra Wijaya Manurung mengatakan pelaku dalam aksinya kerap pakai helm dan masker untuk menutupi identitasnya. Selain itu juga aksinya tersebut bukanlah yang pertama. Diketahui dia kerap ngintil barang-barang korban yang lengah. Dari hasil keterangan sementara, pelaku nekat mencuri gara-gara kecanduan judi. Dan duit yang dicurinya habis hanya untuk bermain judi. Penjual sayur di pagi hari, subuh-subuh. TKP berada di wilayah Pasar Baru. Jadi beberapa minggu sebelumnya beliau datang dengan menggunakan helm. Dengan helm spesial semua ini. Ya. Dengan menggunakan helm, pura-pura bertanya sama penjual. Di saat penjual lengah melayani pembeli lain, kamu mengambil tas penjual tersebut yang berisi duit 3 juta, sekitar 3 juta. Kemudian dia pergi. 2 hari kemudian, akhirnya tim Polsek Jambi Timur dipimpin oleh Kanit Reskrimnya berdasarkan penyelidikan yang mendalam, akhirnya mendapatkan pelaku ini 3 hari setelah kejadian berhasil ditangkap. Kemudian kita bawa ke Polsek Jambi Timur untuk kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dimas Sanjaya, JEK TV, Nabari. Nah kan, Ganti. jackpot kan ganti-ganti. Nah, sudah dapat duit 3 juta, dia jackpot lagi, bonus masuk penjara. Pas kan? Pas bonus masuk penjara, dapat lagi. Iya, dapat semua. Dapat makanan. Makan gratis lah. Gratis kalau. Tidur nyenyak. Cuma Tanya satu aja. Oke. Dapat kena gas polisi. Jadi kayak mana menurut kita nih? Orang kayak ini bagusnya diapain nanti? Diapain? Dihukum lah. Dihukum. Menurut kita hukumannya yang setimpal tuh dengan kecanduan bermain judi ini bagaimana? Coba. Pernah main judi nggak sebelumnya? Oh, udah pernah. Wah, ini raja judi. Judi aku ini hanya merampok hati seseorang wanita yang aku cintai. Siapa? Siapa? Inisialnya masa aku sebutin Ayu kan? Siapa Ayu itu? Wah, kau tidak tahu jelas kok Wak? Kemarin bukan Ayu bilang sama aku. Yo, kemarin bukan Ayu yo. Beda. Kak, kemarin bukan Ayu. Jangan percaya. Kemarin Sari dah. Ini Wak. Sari. Jangan. Hari Kamis kemarin itu Sari, hari Sabtu yo ganti. Kamis kemarin Sama Santi. Ah. Jumatnya saya sama si Waulu. Nah, sudah. Waulu tuh yang lebih mantap main judi. Ini di rumah bakal Balak balak ya. Bermain kaplek sama Iqbal ini. Kaku ya pembahasan kita hari ini. Iya, karena satu nggak bisa menghidupkan suasana kayaknya ya. Hanya bisa diam, santai kayak gitu apa Nah, relax. Sari emang tugasnya memang kayak gitu. Ya diam, tenang, tiba-tiba pingsan. Tim pantau. Ya kan? Pantau berita. Jadi dia nih maling maling duit orang yang dagang.
dagang tomat. Tomat. Di mana, Wak? Ini Terang daerah banyak kota apa Pasar Baru. Daerah Pasar Baru. Tahu, Sar? Tidak tahu dia harus salah ngono. Besok aku ajak ke Pasar Baru ya. Kita beli tomat. Sama ambil jangan. Itu pas pedagangnya lengah yo. Emang penyeni yang nyuri ini biasanya dia pakai helm, pakai masker. Lah biasa dia maling-maling kayak ini. Habis duit main judi, maling yo. Kayak masker. Ini kayak gini baru. Kayak ini baru maling yang profesional. Gara-gara kau kasih nasihat kemarin. Iya, gara-gara aku kasih nasihat kemarin. Aku bilang kemarin kan, kalau maling pakailah masker setidaknya. Biar sehat, biar sehat. Iya, sehat, sudah sehat, Iya. ketangkap. Tetap tidak sehat di dalam penjara. Yang sehat yang sama Mita lah ya. Iya, ya dah Mit. Mita. Oke guys, kita break dulu. Aku nak ngantar Mita beli tomat dulu. Iya, aku juga nak ngantar yang mencuri tadi Kemana? ke tempat yang berwajib lah. Oke, mantap. Mau ditangkap? Tertangkap. Karena terekam CCTV. Sudah ditangkap. Kayaknya sudah. Ini mau ngantar dia nih, mau cari dulu. Lihat. Ya. Ayolah. Yuk. Ayo, Mit. Oke, nah aku sudah beli tomat sama Sari. Kayak mana Sari? Kok Bukan Sari. Kok berubah? Ini Kok siapa berubah? nih? Ayo, aku mau tahu Kok nih. berubah? Siapa nama kau? Salah bawa. Iya. Wih, Siapa nama Wak? Mbak Ati Sari tadi aku tinggalin sana. Astagfirullahaladzim. Jadi siapa nih? Wah, ini yang dagang tadi. Yang dagang tomat. Ini dagang tomat Iya. kamu. Aduh, Wak. Aduh, pasti jangan-jangan Sari yang Jangan-jangan Sari jualan tomat yo. ya. Sari. Sar. Kapan Sar? Ada nomornya, Pak? Ada, Wak. Telepon aja. Ayolah. Kita telepon, Wak. Jadi lah sudah terlanjur ya udahlah kita bawa berita sama Iya. pedagang tomat gitu. Barat nasi udah jadi lontong ya, Wak. Namanya siapa? Yunita. Lah semenjak kapan jual tomat? Dari kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Kayak mana penjualan? Penghasilannya selama Penghasilan PPKM. selama PPKM? Hah? Kok iya sampai 3 juta Sario? Aduh. Ayo lah kita jual tomat. Warga Indonesia kita jual tomat. tomat. Sama. Iya. Siap. Hari. Yun, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya emang segitu ya penjualannya. Banyak. Gimana tomat sekarang? Nurun. Menurun. Nurun kayak mana? Menurun penjualan atau Penjualan. dari kualitasnya? Nurun penjualan juga. Penjualan juga. Kualitas juga agak busuk ya. Agak busuk. Banyak. Tahu. Kalau soal 3 juta. 3 juta. Apalagi yang bersih. Aduh, udahlah warga Indonesia tomat lah gitu. Iya. Tomat gitu. Ayo dah, Yun. Tamat. Selesai pun. Nggak ada yang nyaut aku. Aku plesetan tadi tuh. Iya. Paham. Nah, siapa tadi nih? Mita ya? Yuni. Yuni. Nih, Bahaya kok nih? salah sebut terus aku dah. Ayo. Ayo baca beritanya. Nih. Nah, yuk. Warga Mandiangin segel PT Sam Madiasi. Hah? besar gitu, tower. PT Sam. Sam Madiasi kan? Mediasi. Oh, nggak bisa baca nih lu kan. Oh. Aduh. Dia tahu itu tomat tuh lah. Tobat maksiat. Dulu pernah sekolah tak? Oh, pernah. Warga Mandiangin segel PT Sam Madiasi tertutup alam jalan buntu. Alami, bukan alam. Alami jalan Alami. buntu. Nih, lanjut. Lanjut, Datin. Kami jalan. Iya, mengalami jalan buntu. Ini sudah kan? Yuk. Warga Kecamatan Mandiangin melakukan aksi ke PT Sumatera Argo Mandiri Nah. menuntut ganti rugi kerjasama hasil pelaksanaan kebun sawit selama 2 tahun. Namun karena tak kunjung ditemui pihak perusahaan, warga akhiri segel kantor PT Sam. Oh, di akhirnya ya. Diakhiri dengan segelnya, Wak. Kayak mengakhiri Akhiri. kisah cinta.
Mita. Mita. Aduh. Kok Mita sih? Hah? Kok tinggal Pak? Itu nomor Pak. Siapa namanya tadi? Yunita. Yunita. Sama Mita beda tipis lah. Mita yang itu Mita. Namanya Yunita Mita. Oke, Ayo, Pak. nah nengok beritanya. Beritanya Pak. PT Samuel. Yuk. Oke yuk. Oke, Ayo. kita tengok Ini dulu beritanya. beritanya. Cekidot bilang. Warga Kecamatan Mandiangin yang merupakan petani plasma Kecamatan Mandiangin Serumpun Senin pagi melakukan aksi unjuk rasa ke PT Sumatera Agro Mandiri. Masa menuntut ganti rugi plasma selama 2 tahun yang tidak dibayarkan PT SAM kepada warga sebesar 14,4 juta rupiah per hektar dengan luasan 1.500 hektar selama 2 tahun berjalan. Namun karena tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, aksi warga Iko berujung dengan penyegelan kantor PT SAM dan meminta agar pemerintah Kabupaten Sarolangun dan penegak hukum bisa memediasikan hal tersebut. Sampai saat ini Bapak lihatlah, satu pun tidak ada dari perusahaan yang datang menemui masyarakat untuk menyelesaikan perusahaan ini. Jadi tidak ada itikat baiknya. Perusahaan ini memang jelas-jelas ingin menipu masyarakat. Sampai saat ini tidak ada itikat baiknya. Jadi kami minta tolong dengan pemerintah maupun penegak hukum, masyarakat di sini jangan dikriminalisasi oleh perusahaan lah. Dia benar-benar ingin mengambil haknya kembali. Menindaklanjuti hal Iko, Selasa pagi pemerintah melakukan rapat tertutup bersama PT SAM di ruang aula kantor Bupati Sarolangun. Sayangnya dalam rapat Iko tidak menemukan titik terang dengan alasan PT SAM cuma ngirim utusan tanpa memutuskan. Hari ini masyarakat melaksanakan aksi demo di perusahaan. Jadi tadi telah dilaksanakan rapat. Di rapat ini kami sedikit mengalami kebuntuan. Yang hari ini belum bisa diambil keputusan. Langkah apa yang harus karena ada beberapa poin yang diminta dirubah perjanjian kerja itu, tapi disetujui oleh pihak perusahaan. Tapi atasannya itu belum bisa menyetujui. Tapi mereka tidak bisa jawab hari ini. Sementara itu Purwadi, manajer perusahaan, mengaku bakal dodokkan persoalan Iko biar cepat diselesaikan. Namun penyelesaiannya perlu manajemen perusahaan pusat yang menghadiri. Gitu, yang belum direalisasi seperti itu. Sudah kita rasakan SAU-nya yang 2016 kan sudah kita realisasikan. Yang 2017 ini kan kita kan pakai dana talangan sudah kita kasihkan juga. Tadi ini kan ada pemahaman ini antara dana SAU dengan talangan ini yang nggak sinkron antara perusahaan ini dengan petani, makanya kita berusaha itu menyelesaikan bagaimana. Intinya adanya kegiatan sekarang kan gua sudah tidak ada. Berarti satu gua Pak ya? Iya, bukan satu gua, artinya bahwa kegiatannya mereka tidak boleh memperolehkan. Selamat Riyadi, Cek TV, ngabari. Nah itu Pak, itu Pak, dia berakhir dengan penyegelan Pak. Oh, hati-hati Pak, bahaya. Ini gara-garanya iya, tempatnya terkepung oleh sawit. Kantornya Pak disegel Pak. Itu tadi unjuk rasa dia Pak. Petani plasma tuh unjuk rasa gara-gara duit. Dia kan sebelumnya kerjasama tuh dengan perusahaan. Karena nggak ada duit ganti ruginya Pak. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun nggak ada duit ganti rugi. Maka bukan ganti rugi. Duit kerjasama itu udah ada keluar gitu. Nah, selama 2 tahun. Mana orang tuh dapat Ya itulah dituntut sama petani. Selama 2 tahun. Nggak tahu lah. Karena dia menuntut ganti rugi. Setarnya berapa lah? Duitnya 14 juta, berapa tadi itu? 14 juta, enggak tahu tadi itu. Pokoknya 14 jutaan. Kalau bisa cerita ya. Itu hektarnya, Pak. Yo. Mungkin di perusahaan tuh lebih dari 1000-an mungkin. 1000 hektar. Enggak tahu kita. Tidak tahu. Banyak duitnya tuh. Jadi kalau duit soalnya itu terbiasa Pak. Beli gorengan lah. Gorengan Pak. Ferrari tadi bisa Pak? Ferrari udah ada. Aku nak beli pesawat rencana. Helikopter biar bisa kemana-mana ya kan. Bisa beli tomat bisa minta ya Pak. Yo. Kok kelelet. Jadi itu tadi beritanya Mit. Jadi yang kayak gini nih, hal-hal yang kayak ini nih harus dilakukan mediasi Bang. Ya, supaya karena gagal mediasi. Mediasi lagi lah. Mediasi lagi. Dari si pertama, kedua, dan ketiga. Bukan Pak? Bukan ya.
Itu bukan mediasi, Pak. Meditasi yo. Salah. Maaf, ganti-ganti. Yun, sehat? Alhamdulillah. Jangan sampai kau segel, Yun. Cukuplah hati aku yang kau segel, Yun. Ya, Ra. Kita mana kita? Udahlah, itu tadi beritanya. Kita lanjut berita selanjutnya nih. Nih, abang belum ada baca nih. Aku tahu. Kopong. Empat lagi. Segmen berapa nih? Empat. Segmen 3 nih? Empat nih ya? Tadi yang 3. Oke. Langsung ya? KPK periksa 11 saksi kasus suap RAPD Jambi 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan penyidikan kasus korupsi suap RAPD Provinsi Jambi tahun 2018. Kali ini sebanyak 11 saksi dari anggota dewan dan swasta diperiksa pada Kamis 5 Agustus. Pak, kalau gitu nanti beritanya, Pak. Langsung deh, Pak. Ayolah. Ini, Pak. Itu beritanya. Kamis 5 Agustus, Komisi Pemberantasan Korupsi balik melanjutkan penyidikan kasus suap duit ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Sebanyak 11 saksi dipanggil penyidik untuk diperiksa pada Kamis 5 Agustus. Kali itu penyidik KPK balik memakai ruang gedung Polda Jambi untuk memeriksa para saksi. Pemeriksaan itu merupakan hari ketiga KPK melakukan penyidikan di Jambi. Sebelumnya KPK telah memeriksa saksi yang sudah dijebloskan di lapas kelas 2A Jambi. Dari rilis juru bicara KPK Ali Fikri, 11 saksi yang diperiksa diantaranya Hasim Ayub, anggota DPRD Jambi 2014-2019, Agus Rama, anggota DPRD Jambi 2014-2019, Mesran, anggota DPRD Jambi 2014-2019, Luhut Silaban, anggota DPRD Jambi 2014-2019, Kusnindar, anggota DPRD Jambi 2014-2019, Amidi, ASN, Henry Eryadi, ASN, Henry, swasta, Ismail Ibrahim, swasta, Hardono alias Aliang, swasta, Ismoyati, ibu rumah tangga. Pantauan di lapangan, seko-seko saksi memasuki ruang penyidikan di lantai 2 Gedung Lamo Mapolda Jambi. Hingga berita Iko dimuat, awak media masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak Kamis pagi. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Nah. Aduh tikus, Bang. Mana? Wah, lari. Beda, Pak. Yang kita bicarakan ini tikus berdasi, Pak. Oh, tikus berdasi. Ya. Beda, Pak. Oke. Yun? Nah, tangkap nih. Korupsi, coy. Kan bilang tikus. Tikus berdasi. Iya. Jadi itu tadi Jangan tuh. tangkap kami, Pak. Anggaran apa? RAP APBD. RAPD. Ada anggaran biaya daerah. Jadi 11 saksi dipanggil loh. 11 saksi. Iya, itu 11 saksi. Apa yang 11 saksi iyo gitu. Oke. Dari 11 saksi nih, Pak. Dari anggota dewan dan Iya. swasta nih, Pak, yang diperiksa. Kira-kira ada tak saksi itu yang membenarkan, Pak? Ayo. 11 panggil. Ngapain? Ngapain? Main bola. Nak main bola orang. Tergantung 11 itu kesebelasan sepak bola, Pak. Oh. Aku curiga, Pak. Ngapa? Di sana orang bermain juga, Pak. Main bola lah. Kan main bola. Main bola. Bukan main-main. Maklum ya lah. Iya, main bola. Main bola. Ya, Yun. Ngomong, ayo. Ayo lah Yun. Bantu, Yun. Ayo lah Yun, tolong lah Yun. Kali ini deh, Yun. Tolong lah, Yun. Tak tolong, Nian. Lagi kalau datang kepanggil minta. Agak abis ini kita main bola sama 11 saksi. Masuk akal. Ya kan? Jadi itu tadi tuh, Bang, beritanya. Ini anggaran RAP APBD yo. RAPD. Diperiksa nih. Mungkin Apa, Pak, RAPD, Pak? itu tuh. Aku juga. RAPBD. Itu tuh rancangan anggaran pembelanjaan biaya daerah. Iya, daerah lah, Bang. Benar atau, Pak? Benar. Kalau salah suruh orang tua, Pak, benar ya, Pak.
Sorry. Sorry. Kami emang nggak tahu apa-apa. Emang berita nih entah apa-apa kan. Entah apa-apa. Kami nih entah Kami juga apa-apa. tak apa-apa juga depannya. Udah lah. Itu beritanya. Nggak ada pembahasan. Aku takut bahas-bahas soal-soal tikus nih bang. Malas bang. Agak. Sudah soal tikus Iya. bakal merembet ke penyakit-penyakit yang itu berbahaya itu. Aku takut ditangkap jelas itu. Kita ngomong A kaget Wak, bahaya Wak. Iya. Bisa nyampe ke Z. Apalagi. Siapa depan nih Wak? Hai, dah. Ini grup galau nih. Grup galau tuh Wak. Iya. Grup apa Wak? Yang mana? Lanjut. Break. Oh, break dulu. Kita break dulu. Kita break dulu. Oke lah, ganti-ganti. Ganti-ganti kita break dulu. Kita mau ngantar Yunita. Ngantar Yunita. Ngantar lagi. Iyalah, karena antar lah. mau kita ambil si Mitanya. Posisinya dia masih di tempat penjualan tomat. Iya. Kita ini. Kita ceng. Oke. Kau bisa tukar Kita tukar tadi. Hai, lengah tuh waktu itu. Oke lah. Udah lah kita tunggu dulu ganti-ganti. Kami mau ngantar Yunita dulu. Yuk. Emit. Oke, ganti-ganti balik lagi. Nah, ini kami tetap bertiga nih. Tadi balik tadi aku ketemu ini di jalan nangis-nangis, tidak tahu ditinggal siapa, tidak ngerti aku tadi. Tadi Wak, aku juga lihat Wak. Waktu kita balik tuh Wak, aku nampak Wak tadi Wak, nganterin dia lagi nangis. Iya, kasihan Bang, nangis. Aku udah tahu Wak, nangisnya itu entah kayak mana Wak, entah ditinggalin pacarnya, entah lagi pacaran belum pacaran tapi sudah ditinggalin Wak. Aduh. Itu yang lebih pedih lagi kan. Kita belum pacaran tapi sudah ditinggalin. Aduh, ada tuh Wak. Berarti kalau salah namanya Yuda Wak. Yuda. Aku udah tahu, aku sebut salah kayaknya Wak ya. Kita tanya dulu. Ngapain nangis tadi? Yuk. Apa yuk? Ayo tadi ngapa nangis yuk? Di jalan tadi yuk. Nggak ada bang. Woi, agak ini cowok apa cewek sih? Aku dikasih Wak. Wah, Wak. Kita cek gak? Nah, cek. Buka masker no. Iya. Cewek dah? Cewek dah? Cewek apa cowok yang kau bawa nangis tadi Wak? Iya, tadi soalnya pakai masker. Cewek. Gini Wak. Tapi suaranya agak ngepas. Iya, agak ngepas. Anak band ya sebelumnya? Oh, bukan. Tadi pas nangis tadi kenapa? Yuk. Ada apa yuk? Ayo tadi nangis apa yuk? Ada pacarnya yang ditinggal atau sebelum pacaran ditinggal yuk? Ada. Gak ada. Itu sekarang kok tiba-tiba mau nangis lagi nih yuk? Lihat nih, air matanya mau keluar nih. Ayo. Namanya siapa nih? Siapa namanya? Fitri. Fitriani. Love you. Wak. Bukan. Wak. Gatalan aku Wak. Salah. Kirain itu nama panjangnya. Kan Wak. Fitriani ya? Bisa dipanggil apa nih Fit? Ani? David. Bambang ya? Bukan. Oke Pak. Oke, kita pembahasan Pak. Yuk. Ke berita dulu. Kok pembahasan, baca beritanya. Sampai baca nih Pak. Boleh. Fit. Oke Fit. Baca Fit. Mana? Nih. Negara ditinggal di ghosting. Cari ya. Bukan. Iya ya. Ayo. Gara-gara ditinggal ghosting, bakar hutan. Bahaya ini Pak. Ayo, yuk baca yuk. Titik api terpantau di Sarulangun. Kebakaran hutan dan ini di mana tinggalnya di mana? Aslinya di mana? Tangkit. Oh, tempat Mita. Sehat Mita. Iya, Yunita, Mita. Sehat. Yang di Sarulangun. Tadi dia izin Bang nelpon tadi kan. Dia izin pengen nak madamnya napi di Sarulangun katanya. Karena tomatnya Pak. Tomatnya itu terbakar Pak. Jadi dia balik kampung. Iya. Balik kampung dia. Balik kampung dia Pak. Iya. Oke Mit, semangat Mit. Siap. Yunita juga bantu. Iya. Yunita bantu. Iya. Tomatnya harus diperbesar. Astaga. bisa di tangan. Iyalah kualitasnya lebih besar. Penghasilannya sehat. Yuk baca. Kuala ini. Titik api. Langsung aja kita. Kebakaran? Kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir di Sarolangun mengalami peningkatan.
Sedangkan terhadap 6 titik api terpantau di Sarolangun dengan luasan berkisar 5 hektar, di mana masing-masing karhutla merupakan lahan masyarakat. Apa tuh karhutla? Kebakaran hutan dan lahan. Wow. Karena saya selalu syuting di bagian dinas kehutanan. Aturannya aku tadi nanya si Fitri. Aduh, Fitri ini karena di ospek kan. Kalau di Fitri ini bukan kebakaran hutan, Wak. Jadi kebakaran hatinya, Wak. Tiba-tiba Wak temuin pada saat nangis di pinggir jalan kan. Lagi meledak-ledak. Lagi meledak-ledaknya. Ditinggali yang belum pacaran, Wak. Jadi itu berita. Ini beritanya tentang apa ya? Jago merah. Jago merah. Tahu yang jago merah itu? Kamu. Fitri? Apa jago merah? Kan jago merah. Si jago merah itu api, Wak. Ayo kita tengok dulu. Iya, tengok dulu beritanya. Ini. Itu dia beritanya apa? Siaga karhutla yang telah diberlakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan keseriusan. Berdasarkan data dari BPBD Sarolangun, sedikitnya sejak Januari, kebakaran hutan dan lahan terpantau 46 titik api. Sementara sejak seminggu terakhir, ada 6 titik api terpantau di Sarolangun, yakni di 4 kecamatan meliputi Kecamatan Sarolangun, Cerminan Gedang, Pelawan, serta Kecamatan Batin 8. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadin jelaskan, 6 titik api tersebut dengan luasan berkisar 5 hektar, di mana hampir rata-rata merupakan lahan masyarakat. Untuk kebakaran di Kabupaten Sarolangun, seminggu terakhir itu ada kurang 6 titik. Kemudian tim juga sampai ke lokasi dan berupaya untuk memadamkan api tersebut. Selain itu, Yen Aswadi negaskan masyarakat supaya tidak ngebersihkan atau ngebuka lahan dengan cara dibakar karena bakal berdampak fatal akibatnya. Selamat Ria di JEK TV ngabari. Oke, itu ganti-ganti kebakaran hutan yang tadi tuh. Di mana hutan yang punya itu itu milik masyarakat. kan. Luasnya sampai 5 hektar. Apakah sayangnya, Wak? Milik masyarakat belum tahu tanamnya tomat, Wak. Ini kan? Iya. Tomatnya terbakar. Jadi mana, Wak? Jadi tomat bakar. Nggak bisa jualan lagi unitanya itu, Wak. Ini lahannya dibakar nih, Mak, sudah ada Apanya? lado yang ditanam atau masih semak belukar? Semak belukar ini. Ibarat itu, Wak. Karena rata-rata juga. Tapi di Tangkit ada kebakaran enggak? Oh, belum ada. Belum ada. Jangan. Wak, berarti dari 5 hektar nih 6 titik api tuh, Wak, meluas. Meluas gara-gara titik api ini alami. Itu kebakaran itu sepertinya alami, kita nggak tahu nih. Makanya dihimbau kepada seluruh masyarakat apabila mancing di dalam apalagi lahan gambut, ingat matikan rokok. Ini di lahan gambut dong? Mungkin, Mas. Bukan. Di air. Ini untuk masyarakat, jangan kalau nak buka lahan, jangan bakar hutan. Tebang bae terus habis ditebang bakar. Sama Pak. Sama ya. Jadi tebang, jangan. Kumpulin, jangan, Pak. Kita bakar juga. Apalagi musim panas sekarang kan. Payah kalau sudah kencang, angin kencang bisa mengembuskan angin-angin yang lain. Apalagi angin-angin cinta gue sama Fitri. Oke. Durasi kita singkat. Produser apa nih, Pak? Entah apa-apanya nama. Lanjut berita selanjutnya. Masih hutan-hutanan nih. Enggak sih. Baca lah, Pak. Bukan hutan. Oh iya. Ini. Nah, kali ini, Pak, pembahasan kita tentang lahan gambut, Pak. Oh, gambut nih. Paham aja. Ya. Kebakaran juga kan? Penyebutannya, Pak, bahaya, Pak. Lahan gambut. Oke. Ya. 40 hektar lahan gambut di Muaro Jambi terbakar. Lahan gambut. Gambut, Pak. Gambut. Kalau gambut kayak yang tadi. Lahan gambut. Ya, gambut. Oh, gambut. Gambut. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini berlokasi di RT 6 Desa Sogo. Wah, Kumpe nih, Pak. Kecamatan Kumpe Ilir. Dekat Tangkit tuh. Pantauan petugas sedikitnya sebanyak 40 hektar lahan gambut terbakar.
Berapa? 40 hektar. 40 hektar, Pak. Berapa meter persegi itu, Pak? Kok bisa kebakaran ya? Nah, itu Pak kembali terjadi ini belum ditentukan nih, Pak. Kebakarannya karena apa, Pak? Ya udah kita tengok dulu, Pak. Beritanya, Pak. Ini dekat tempat Fitri di Kumpe. Ya, Kumpe. Dari Tangkit ke Kumpe agak jauh lah. Jauh lah. Dan ini Desa Sogo, Pak. RT 6. Oh iya. Kecamatan. Oh iya, kita tengok dulu beritanya. Oke. Ikulah video amatir yang direkam petugas lapangan ketika melakukan pemadaman api di sekitaran lahan gambut di RT 06 Desa Sogo, Kecamatan Kumpe Ilir. Kejadian kebakaran itu cepat diketahui karena terpantau CCTV asap digital. Menindaklanjuti kejadian itu, Polres Muaro Jambi beserta jajaran serta pihak terkait langsung turun untuk melakukan pemadaman. Berdasarkan data dari petugas, lahan yang terbakar adalah lahan mineral dan gambut dengan kedalaman lebih kurang 1 meter. Di lahan tersebut terdapat tanaman sawit kurang lebih seluas 8 hektar. Pada lokasi kebakaran tersebut kurang lebih 100 hektar lahan kosong ditumbuhi semak belukar. Sementara yang terbakar sebanyak 40 hektar. Diketahui dalam melakukan pendinginan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sogo, Kecamatan Kumpe Ilir, Muaro Jambi, petugas juga dibantu helikopter waterbombing. Dan ketika melakukan pemadaman kebakaran karhutla, pihaknya juga melibatkan jajaran TNI, BPBD, pihak perusahaan serta masyarakat peduli api. Dan saat itu pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan penyebab kebakaran lahan tersebut. Sore kami dapat laporan dari Sogo, dari tim kami TRC bahwa ada kebakaran lahan di Desa Sogo. Kemudian kami langsung koordinasi dengan Pak Kapolres. Kemudian Kapolres memerintahkan timnya polisi, kemudian dari Pabung TNI, kemudian di situ kan pas di Desa Sogo itu posnya Manggala Agni. Di bekerja tim Manggala Agni, BPBD, polisi dan Babinsa sampai malam untuk memadamkan api. Kemudian dilanjutkan dengan pagi, dibantu oleh BPBD provinsi dengan water bombing. Kemudian setelah tanggal 4 pagi sudah padam, api sudah padam. Dopia Putri Sanjaya, JEK TV, ngabari. Wih, ngeri dak Bang? Gila, wajar lah. Besar nih yang hektar dengan api sebesar itu, Wak. Apinya sampai helikopter pun turun tangan ya kan? Tangan. Pak, pas saya ikut syuting itu, Wak. Di Karhutla dulu, Pak, sama di Kehutanan. Itu mereka ada penyiapan sendiri, Pak, dari penyiapan untuk penyiraman kebakaran itu kan. Dia pakai sumur bor, Pak, setiap titiknya itu. Mungkin karena apinya sangat besar, mereka tidak sempat lagi untuk memadamkan api ini sini, Pak. Jadi caranya kayak mana biar padam tuh apinya? Hujan lebat-lebat, Pak. Oh, hujan lebat-lebat. Lebat-lebatnya mungkin langsung mungkin padam tuh kalau lahan gambut, Pak, kalau sudah terbakar. Kaca, Pak. Itu dari masalah. Aduh, kena sumpah gitu. Udah. Kalau lahan gambut, Pak, terbakar, Pak. Kaca, Pak. Di atas memang nggak ada api. Tidak, masalahnya nih, ini lahan gambut ya kan. Kok bisa terbakar? Lahan gambut kan biasanya kan ada airnya. Karena lahan gambut tuh, Pak, dia posisi api. Mungkin kering loh, kering di atas karena nggak hujan. Dia kebakar merambat lihat bawah. Woi, merembetnya lebih cepat nih, soalnya gambut kan. Kan kayak aku tuh, akar-akar itu. Pak, dari salah sebut ya. Bahaya, Pak. Tidak, kayak rumput-rumput menjalar gitu kan. Jangan kayak kawan sebelah ini, Pak. Ini gambut juga, Pak. Gabut. Oke. Jadi kayak mana, Pip, menurut Fitri kayak ini nih? Jalan keluar no, biar cepat padam. Padam. Adalah untuk pihak-pihak yang bertugas memadamkan api, semangat. Terima kasih. Mantap, Pak. Plus tuh. Nomor dan bayaran. Mana nih? Aduh, agak dah aku gaji kamu. Emang tadi gaji sih, Pak.
Aduh, masuk. Bos atas kenapa? Masukin yang ini ya? Masukin yang ini ya? Kau kena. Pakailah. Biar masuk yang ini. Udah kita break dulu. Oke, dari kemana-mana ganti-ganti. Tetap bersama kami di Iko Berita Tahap. Nah, Pak. Balik lagi gitu. Balik lagi gitu, Pak. Ini Nah, Wak, pembahasan ngomongin tadi, Wak. tentang Fitri ini, yo. Udah selesai. Aku pengen Udah tahu. Wak. ada dijawabnya. Iya, kau nangis tadi gara-gara apa, yuk? Beratnya masalah hidup kayaknya. Apa masalahnya? Apa masalah hidup kau tadi, yuk? Saya gitu cerita nak beli jajan, duit ketinggal. Aduh. Aduh. Udah terbeli. Ya udah. Udah terbeli. Lah aku makan. Nangis lah, aku malah sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh. Tidak boleh kau gade, Pak. Apa? HP apa? HP cepet. HP Nokia. Wah, bawa-bawa kayak. Bawa rendet ya. Oh, merek dia. Oke, sponsor masuk. Oke, Nokia. Nokia sponsor kami. Masih ada, Pak. Pak. Masih ada zaman sekarang ya? Sekarang masih ada, Pak. Masih ada ya. Walaupun HP itu udah tenar, Pak. Tapi itu banyak dibuat. Oh, zaman dulu tenar itu. Kok kita ngomongin masalah HP ya? Yang kita bahas tentang HP, Pak. Bahas Fitri tadi nih masalahnya. Kita bahas tentang lainnya, Pak. Kita nih ada berita terakhir nih. Fitri, aku yang baca, abang. Oh, oke. Ini berita terakhir. Pak, aku udah senang nih orang suka tuh, Pak. Kenapa? Senang nih, Pak. Tarik aja sini. Iya. Kau sini, Pak. Nah, gitu tarik penonton bayaran nih. Mungkin ini dak yang menyakit. Masker ke mana, Pak? Kau kabur dulu, Pak. Kau cari dulu. Kau besar dulu, Pak. Aduh, ini nih bahaya nih. Orang maling be pakai masker. Jadi pakai masker, Pak. Dia ganteng mungkin, Pak. Oh, ganteng. Oke, Pak, kita baca, Pak. Kita baca dulu ya beritanya, ganti-ganti yo. Ini tim Cyber Bareskrim Polri geledah kantor Dukcapil Kota Jambi. Penyidik Cyber Ditreskrim Sus Polda Jambi terus es krim, Pak. Oh, beli es krim tadi pedo. Barulah keluar. Ngapa tak minta beli sama budak tapi? Kan tadi kan daerah pasar kan, Pak? Iya, daerah Pasar Baru tadi. Oh, itu enggak sama-sama minta sama Yunita, Pak. Udahlah. Tadi harusnya kita antar ke tempat dagang si Mita tadi dulu. Nyari duit dulu kan, baru bayar. Jadi tidak perlu nangis deh, Pak ya. Salah gitu tadi. Udahlah, ini lanjut yuk. Lanjut, Pak. Nah, ini tolong, ini ada apa nih penonton bayaran ini? Ada apa ini? Penyidik Cyber Diskrim Sus Polda Jambi terus mendalami kasus pemalsuan IKTP Dinas Dukcapil Kota Jambi. Pada Selasa 3 Agustus sore, tim penyidik Cyber Bareskrim Polri turun langsung menggeledah kantor Dinas Dukcapil Kota Jambi. Wah, kacau, Pak. Pas ada soal palsu dan memalsukan nih, Pak. Ini masih masalah yang kemarin nih. Udah keras nih, Pak. Yang kerjanya di luar jam kerja gitu. Nah. Terlalu ngepush kerjanya. Ngepush, gas terus. Sudah datang. Terlalu rajin. Oh, ini kopi yo. Kopi yo. Minum siapa nih? Pak, ada kopi, Pak. Oh, ada sponsor, Bro. Aduh. Yo, tadi aku nyuruh. Kayak mana, Pak? Oh, bukan kayak gitu. Kayak mana ini, Pak? Kayak gini nah. Boleh juga nih, Pak. Itu cara minumnya. Mau? Enggak. Mau? Hanya diterima. Ini bukan sponsor loh. Sponsor ini, Pak? Bukan. Aduh, sayang sekali. Kita butuh sponsor kopi. Tolonglah. Tolonglah. Sponsor kopi besok mulai masuk ke Iko Berita Tahap apa? Tolonglah. Kita buat di sini kayak gambarnya. Iya kan? Apa gambar? Jangan, Pak. Iko Berita Tahap apa? Iko Kopi. Toroboko. Nih kita tengoklah berita tadi tuh. Kok kita bahas dulu. Ayo, aku nak minum dulu, Pak. Ayo, kita tengok dulu beritanya.
Dua penyidik Cyber Barreskrim Polri turun langsung menggeledah kantor Dinas Dukcapil Kota Jambi pada Selasa sore. Tampak penyidik Mabes Polri didampingi oleh penyidik Cyberkrim di Treskrimsus Polda Jambi yang dipimpin oleh Panitigo Ibda Rimhot Nainggolan. Sampai di kantor Dukcapil, penyidik langsung masuk ke ruang bidang pengelolaan informasi, administrasi, dan kependudukan atau ruang PIA. Di sana penyidik memeriksa login masuk perekaman EKTP. Usai melakukan serangan pemeriksaan selama 5 jam, penyidik menyita seperangkat komputer dan printer yang digunakan untuk perekaman EKTP. Ibda Rimhot Nainggolan mengatakan, tim ahli cyber Polri sengaja diturunkan untuk memeriksa histori log pencetakan EKTP di luar jam kerja. Selain itu, Rimhot mengatakan dalam aksinya pelaku sengaja mematikan CCTV untuk meninggalkan jejak. Baik rekan-rekan, hari ini kita mendatangkan tim ahli dari forensik Barreskrim Polri berkaitan dengan pemeriksaan history log, bahwasanya untuk membenarkan para operator ini ada melakukan pencetakan KTP di luar prosedur. Untuk barang yang diamankan ada, Pak? Yang kita amankan pada hari ini ada PC komputer sebanyak 2 unit. Hasil Pak, bisa dijelaskan sedikit hasil pemeriksaan hari ini Pak? Belum bisa kita pastikan hasil pemeriksaan hari ini. Berapa ruangan tadi? Berapa ruangan tadi? Cuma 1 ruangan. Selain komputer ada barang yang lain diamankan, Pak? Nggak ada lagi, cuma komputer aja. Bang, PC itu apakah PC yang untuk membuat KTP-KTP yang kita amankan? Iya benar, jadi PC yang kita amankan itu yang digunakan para operator untuk melakukan pencetakan KTP di luar prosedur pelayanan. Ya. Ada dugaan ini Pak, yang memanfaatkan CCTV? Yang memanfaatkan CCTV, memang benar dari hasil data yang kita ambil dari CCTV, memang pada saat mereka melakukan kegiatan, itu CCTV dimatikan. Lebih lanjut, Rimhot mengatakan agenda selanjutnya akan meminta keterangan ahli ITE. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Ini masalah IKTP yang tak kunjung selesai-selesai nih Bang. Makanya disidak Dinas Dukcapil. Karena ya kemarin kan orangnya di luar jam kerja kerjanya gitu nah. Masih di luar jam kerja kerjanya. Jam 4 subuh. Datangnya 4 subuh. Orang datang dia balik. Nah, gimana Pak? Seharusnya yang kayak gitu diapresiasi Wak, karena kelemburannya Wak. Tapi di balik itu itu gitu. Ada niat yang tidak baik. Dia kerjanya gelap. Gelap-gelapan. Berarti kalau gelap-gelapan bahaya itu Wak. Iya, emang bahaya kerja. Bisa salah kirim itu Wak. Iya. Ini makanya dinas orang ini nih apa tadi penyidik cyber nih tadi langsung ke Dinas Dukcapilnya meriksa CCTV-nya mati apa tidak. Disuruh hidupin gitu. Kalau sudah dia bermain dengan apa palsu dan memasukkan tuh itu kira-kira berapa hukuman penjara? Waduh, gitu bukan orang. Tanya bela. Tanya mana orang ngoples aku bukan orang hakim pula nak jawabnya tuh. Tapi itu pasti sakit tuh. Tidak seberapa awak di penjara. Asli lah. Nah, untuk bagi ganti-ganti. Ini IKTP-nya kemarin di apain loh? Ditambal lo kan? Ditempel lo kan lagi? Oh, dibersihin dulu. Diamplas, terus di ini lagi, tempel lagi. Tapi EKTP itu bukannya kita ada chipnya, Pak? Iya. Di dalam tuh. Iya. Ini chip apa nih? Yang chip EKTP khusus dalam tuh. Iya. Ini dekat bagian chip domino atau chip beda. Kok main domino? Ada chip enggak? Coko bukan, coko chip itu makanan, Pak. Iya. Jadi itu ada chipnya dalam tuh. Itu halu nih, Pak. Chip apa? Chip mah. Ada chip di dalam apa itu? Di dalam EKTP itu, Pak. Itu yang membuat apa? Kita bisa data-datanya. Iya, data-datanya. Kita pun dimanapun bisa tahu itu, Pak. Itu tadi beritanya. Kau nengok tak beritanya tadi?
Itu sudah punya KTP? Belum. Umur berapa sih? Umur berapa? 16. 16. Oh, 17. Saya 18. Beda setahun gitu. Beda setahun. Besok bikin lah yo. Tak bikin lah. Jangan sampai bikinnya sama orang kayak ini. Kalau bikin sama orang macam ini, cepat selesai. Ya, cepatlah selesai. Cuman data kita tidak terdata langsung di dukcapilnya. Karena chipnya udah ada. Chipnya udah ada. Oke, diambil orang itu pula datanya. Orang apa? Orang awak. Orang mana? Orang mana nih? Orang apa nih? Orang asing. Orang asing. Kan doang. Warga asing apa? Warga Indonesia mau vaksin. Ternyata KTP itu KTP luar. KTP luar. Warga asing yang pakai. Sudah pakai dulu. Tuh, hati-hati nih. Bahaya dengan sekarang nih banyak penipuan ya doang. Bahaya dengan KTP pun kita bisa minjam online, Pak. Bahaya dengan pinjaman online, Pak. Itu biasa. Itu biasanya orang-orang main judi tuh. Minjam online lu. Ya kan? Enggak, Pak. Enggak salah. Apa listrik belum bayar, apa rumah belum bayar? Belanja bini belum kasih. Anak belum anak belum nyusu, Pak. Nyusu. Susu anakku banyak, Pak. Tenang, Fit. Fitri besok enggak ada kayak abangnya. Aku bertanggung jawab kok. Gas. Aku pada dengar, Pak. Iya. Oke, sampai situlah dulu perjumpaan kita ganti-ganti itu beritanya tadi, ketujuh berita. Kita selesaikanlah berita ini. Ini kalau kita terus ini panjang durasinya. Belum lagi masalah Fitri, masalah Yunita, belum masalah Mita dengan tomat-tomat yang dibakar. Banyak cerita gitu hari ini. Panjang ceritanya kayak bikin KTP. Lamo. Ribet. Apalagi ya itu pasti lah tuh ribet. Kayaknya aku ngomong ribet. Tebelit, Pak ya? Iya, tebelit. Tidak, Pak. Oke, Pak. Udahlah, sampai situ dulu kita bawa berita hari ini ganti sama saya Wak Lasa nih Fitri Skolastika. Saya Wahyu Gunawan Mardiansyah Putra, putranya Mama Buatan Papa Indonesia Merdeka Sakinah Mawaddah Warahmah. Maafkan kami kalau ada salah-salah tadi ngomongnya. Bawa beritanya juga salah-salah. Dan salah ucap kami. Salah ucap. Maaf. Nah, minggu depan kita ketemu lagi. Dengan berita yang lebih heboh lagi. Lebih hit. Tonton kami terus, Pak, ayo. Tonton terus Iko berita tak apa-apa nih. Walaupun kami tak apa-apa, tapi tontonlah beritanya. Benar, Pak. Beritanya biar tonton. Ya. Nah, sampai situ dulu kata-kata. Sampai jumpa minggu depan. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนงมับปะลองปองแปงงองแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนงมับปะลองปองแปงงองแงงในชีวิตเธอปานเป็นผีบาเว้าลายกับพ่อเธอตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็เพิ่งสิเคยเจอมาลองกองแกงแทนน้อใจอายขอตรวจที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมันเอามาแนงมับมาลองปองแปงงองแงงในชีวิตเจอขอตรวจที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมันเอามาแนงมับมาลองปองแปงงองแงงในชีวิตเจอบ้านเป็นผีบ่าว